Cerita novel romantis. Cinta Satu Rumah dengan Kakak Iparku. Episode 40. Gara-gara mengajak berolahraga. Dia yang sudah tak sanggup akhirnya memilih pergi dari sana daripada harus terus melihat kemesraan mantan suaminya dan adik angkatnya. Echa melalui hari-harinya dengan begitu bahagia bersama Bara dan anak dalam kandungannya. Sekarang usia kandungannya sudah berjalan 4 bulan, perut buncitnya juga sudah terlihat. Dia semakin bahagia karena suami dan kedua mertuanya begitu menyayangi dan memanjakannya karena Echa tengah mengandung keturunan dari keluarga Gunawan. Selama kehamilan awal ini, Echa juga tidak pernah merasakan gejala kehamilan apapun karena semua sudah diborong oleh Bara. Dari mual, pusing, lemas sampai ngidam pun Bara yang merasakannya. Sebenarnya Echa begitu kasihan melihat suaminya yang setiap pagi harus bolak-balik ke kamar mandi. Tapi mau bagaimana lagi karena Echa juga tidak bisa mencegah semua itu terjadi pada Bara. Tapi karena hal itu, Bara menjadi semakin manja pada Echa. Pria itu sama sekali enggan ditinggal Echa sedikitpun. Kalau saja Echa tidak memarahinya, Bara pasti tetap akan ikut Echa sampai ke kamar mandi. Makanya sampai sekarang Echa masih terus ke kantor bersama Bara. Selain karena Bara yang ingin ditemani, Echa juga merasa bosan kalau harus terus berada di rumah. Tapi selama di kantor, Echa tak diizinkan Bara bekerja. Dia hanya boleh menemani Bara di sana. Bara juga sudah menyiapkan ruangan khusus untuk Echa tidur di sana. Saat ini Bara juga sudah kembali bekerja di kantor pusat, bukan lagi di GM Corp seperti kemarin. Permisi Pak, Bu, ini pesanan Pak Bara. Saya hanya dapat ini Pak, silahkan dilihat dulu. Bara yang sedang berbaring dengan menjadikan paha Echa sebagai bantalan, langsung bangun untuk membuka bungkusan yang dibawa oleh asistennya itu. Dia segera membuka beberapa paperback yang dibawa Umar dengan antusias. Kan kemarin udah beli banyak banget Mas. Masa sekarang beli lagi sebanyak ini sih? Kan beda sayang. Yang ini tuh krayon, yang di rumah kan baru Naruto, Marvel, One Piece, Doraemon, Avatar, Pokemon, Sansan, Cinnamon Roll, Kuromi. Masih banyak lagi yang mau Mas beli. Echa sampai geleng-geleng mendengar Bara mengabsen satu persatu mini figure koleksinya. Koleksi yang baru ia mulai 1 bulan ini. Bara bahkan sampai membuat showcase khusus untuk koleksinya itu di ruang kerjanya. Donna saja sampai heran dengan putranya itu, padahal dari dulu Bara tidak suka mengoleksi barang seperti itu. Tapi mereka menduga jika apa yang sedang Bara alami saat ini adalah pengaruh dari kehamilan Echa. Mungkin itu yang disebut ngidam, dan Bara lah yang mengalaminya. Kedua mertua Echa jadi menduga kalau yang dikandung Echa adalah cucu laki-laki mereka jika melihat dari apa yang Bara koleksi saat ini. Tapi ini kan mahal Mas. Udah habis berapa beli semua ini coba? Echa yang sejak dulu harus bekerja keras hanya untuk mencari sesuap nasi tentunya merasa sayang melihat Bara begitu mudah menggunakan uangnya untuk membeli itu semua. Baru 50 lebih sayang, belum sampai 100 kok. Nggak mahal-mahal banget kan, isinya banyak. Bukan yang satu biji harga 50 juta. Ini kan cuma mini figure aja, jawab Bara dengan ringan. Apa? 50 lebih dan kamu bilang nggak mahal. Echa nggak ngerti lagi deh Mas. Echa kembali menatap suaminya tak percaya. Suasana di ruangan Bara terlihat mulai tak kondusif jika melihat tatapan Echa. Umar yang masih ada di sana langsung undur diri karena takut dengan kemarahan nyonya mudanya yang sebentar lagi akan meledak. Sayang, ini kan besok bisa jadi mainan anak kita kalau dia udah lahir. Jadi nggak apa-apa dong, iya. Bara pun merasa ketakutan dengan tatapan Echa. Maka sebisa mungkin dia merayu istrinya. Terserah. Ketus Echa.
Ya udah ini nanti Mas minta Umar kembalikan aja. Yang di rumah juga biar dijual lagi sama Umar. Bara meletakkan kembali blind box yang tadi begitu antusias ingin Bara buka. Pria itu langsung membaringkan tubuhnya di sofa dengan mata terpejam. Melihat reaksi Bara itu, Echa terlihat panik. Dia sebenarnya hanya bercanda karena dia tahu kalau semua yang dilakukan Bara itu hanya karena Bara sedang ngidam saat ini. Mas, kamu marah ya? Echa menyentuh tangan Bara yang diletakkan di atas perut. Bara masih diam tak menyahut ucapan Echa. Padahal Echa tahu kalau Bara sama sekali tidak tidur saat ini. Mas, panggil Echa lagi dengan lembut. Kali ini Echa memilih mendekat dan berjongkok di sisi sofa agar bisa langsung berhadapan dengan wajah Bara. Begitu mendekat, Echa dibuat terkejut dengan air mata yang mengalir di susut mata Bara. Suaminya itu ternyata menangis dalam diam. Mas Bara, Echa minta maaf kalau buat Mas sedih. Echa cuma bercanda kok Mas, Echa nggak apa-apa kalau Mas koleksi semua itu, bujuk Echa sambil mengusap air mata suaminya. Sekarang dia malah dibuat panik sendiri, selain sikap Bara yang berubah, perasaan pria itu juga berubah sensitif. Mas, maafin Echa ya. Kap, kap, kap. Echa mengecup pipi Bara berkali-kali. Berharap suaminya itu mau membuka mata. Maaf ya sayang. Mata Bara langsung terbuka ketika mendapat panggilan sayang dari istrinya. Sementara Echa menahan senyumnya karena idenya untuk memanggil suaminya dengan mesra ternyata berhasil. Panggil apa tadi? Apa? Mas. Echa berpura-pura bodoh. Cek, Bara kembali memejamkan mata dengan bibir yang mengerucut. Iya iya sayang. Gitu aja ngambek. Uluh. Uluh. Suamiku kalau lagi ngambek lucu banget sih, Echa mencubit kedua pipi Bara dengan gemas. Cek. Lepas. Lagian kamu kok galak banget. Masa beli gitu aja nggak boleh? Mas kan suka. Bara memalingkan wajahnya dari Echa, menyembunyikan air matanya yang kembali mengalir. Iya boleh kok, tadi Echa cuma bercanda sayang. Jangan sedih dong, nanti Echa jadi sedih terus anak kita ikut sedih, bujuk Echa lagi. Bara masih diam beberapa saat sebelum mengusap air matanya sendiri dan kembali menatap istrinya. Tapi jangan galak-galak lagi. Jangan marah-marah lagi sama Mas ya. Echa ingin sekali tertawa melihat bibir suara Bara yang masih bergetar menahan tangis serta mata Bara yang memerah. Iya Mas, Echa janji, ucap Echa sembari mengusap wajah suaminya. Cium dulu. Pinta Bara dengan manja. Cih, manjanya suamiku. Kap. Meski Echa mencibir, tapi dia tetap mendaratkan kecupan di bibir Bara. Kecupan yang tak bisa dibilang singkat karena Bara memberikan beberapa kali mengulanginya. Saat ini kandungan Echa sudah berjalan 9 bulan, persalinan juga tinggal menunggu hari saja. Perut Echa yang terlibat bulat dan besar itu membuat dia sedikit kesusahan untuk bergerak, maka dari itu Bara selalu ada di samping istrinya setiap saat. Bara juga sudah mengambil cuti panjang demi menjadi suami siaga untuk Echa. Dia ingin saat Echa merasakan tanda-tanda melahirkan, Bara sudah ada di sisinya. Bara tak memikirkan lagi urusan kantor karena telah ia serahkan pada Umar dan juga papanya yang ikut turun tangan selama Bara menemani Echa di rumah. Kedua mertua Echa itu memang sangat menyayangi Echa sehingga mereka ingin memberikan yang terbaik untuk menantunya itu. Sekarang ini Echa kembali merasa beruntung karena sudah berada di antara orang-orang yang menyayanginya. Echa mendapatkan cinta dan perhatian bukan dari suaminya saja, melainkan dari kedua mertuanya. Echa jadi merasa memiliki orang tua yang lengkap lagi. Dia merasa mendapatkan sosok ibu yang selama ini ia dambakan dari Donna. Echa dan Bara juga memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu karena mereka merasa nyaman berada di dekat Donna dan Randu.
Ini minum jusnya dulu. Makasih ya Ma. Maaf Echa ngerepotin Mama terus, lagi-lagi Echa merasa terharu dengan sikap Donna kepadanya. Ibu mertuanya itu selalu membuatkan makanan kesukaan Echa, jus dan banyak lagi perhatian yang diberikan Donna kepadanya. Kamu nggak ngerepotin Mama sama sekali sayang. Mama itu dari dulu pingin banget punya anak perempuan. Tapi Mama cuma dikepercayaan sama Allah untuk punya bara aja. Makanya dulu Mama berdoa supaya dapat menantu yang baik yang bisa Mama sayangi seperti anak Mama sendiri. Tapi dulu Nola malah nggak mau dekat sama Mama. Sekarang, keinginan Mama itu terwujud berkat adanya kamu. Makasih ya Ma. Karena Mama juga, Echa bisa punya kesempatan mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Sama-sama sayang, Donna mendekap menantunya dengan penuh kasih sayang. Ada apa ini? Kok Papa nggak ikut didekap? Randu datang dari luar bersama Bara. Kedua pria itu baru selesai bermain tenis di belakang rumah. Mas juga nggak didekap ini. Bara sudah merentangkan tangannya. Nggak ah, bau asem. Sana mandi dulu, Echa menutup hidungnya sambil mengibaskan tangannya seolah memang risih dengan bau badan suaminya yang penuh keringat itu. Padahal, jujur kalau Echa tak pernah merasa Bara bau badan sama sekali. Suaminya itu selalu wangi meski dalam keadaan penuh keringat sekalipun. Papa juga tuh. Sana pada mandi dulu. Usir Donna pada suami dan putranya. Mandiin dong sayang. Jangan mau kah? Donna justru merasa geli sendiri dengan permintaan Bara pada Echa. Bara minta sama istri Bara Ma, bukan Mama. Ayo sayang. Bara langsung mengajak Echa ke kamar. Mas. Tegur Echa karena Bara benar-benar membawanya ke kamar mandi. Apa sayang? Mas serius? Serius dong sayang. Mas kan mau jenguk jagoan kita, bayi yang dikandung Echa memang menunjukkan jenis kelamin laki-laki saat Bara dan Echa memeriksanya 5 bulan yang lalu. Bara lekas menyiapkan air di dalam batub. Dia juga melepas bajunya sampai polos karena ingin segera menceburkan diri ke dalam sana bersama istrinya. Tapi mandi aja ya. Echa langsung ketakutan melihat milik Bara yang sudah berubah ukuran. Bara langsung menoleh pada Echa dengan tatapan memicing tajam. Mas nggak janji. Ah, Mas. Echa memekik karena Bara langsung menggendongnya dan membawanya masuk ke dalam batub. Bara juga membantu melepas baju Echa yang sudah basah terkena air. Di dalam batub itu, Bara memangku Echa menghadap ke arahnya. Tangan Echa Kuga melingkar sempurna pada pundak dan leher Bara. Namun tubuh mereka tak bisa lagi menempel sempurna karena perut Echa yang berada di antara mereka. Tapi Bara justru menyukainya. Menurut Bara, Echa yang bertambah beberapa kilogram itu terlihat semakin mempesona dan menggoda. Sayang. Lirih Bara yang sudah tak sabar lagi, dan dia segera mengecup Echa. Tangannya yang ikut bersemangat ikut juga berlabuh ke sana-sini di bagian aset-aset utama yang tentunya membuat Echa kalah. Jika sudah begini, Echa tak sabar lagi. Dia begitu nyaman dengan suaminya. Dia memang selalu terbuai dengan pergerakan suaminya yang selalu penuh kelembutan dan cinta. Echa melenguh panjang ketika Bara mengangkat sedikit tubuh Echa dan mulai melabuhkan junior yang sudah siap gerak di dalam sana. Sayang. Manja Bara yang merasa akan ada pelepasan serentak. Iya mas, jawab Echa yang merasakan hal yang sama. Dan akhirnya bukti nyata dari cinta mereka berhasil tertanam di dalam kebun milik Echa. Echa mendekap leher Bara dengan erat sembari mengatur nafasnya yang berantakan. Kamu capek sayang. Kamu memang selalu membuatku seperti ini mas. Dari awal kamu selalu menjeratku dengan keahlianmu ini sampai aku tak bisa lepas darimu.
Kamu berhasil mengikatku dengan kelembutanmu yang aku rindukan. Bara tersenyum tipis kala mengingat tekadnya waktu itu. Lantaran sakit hati karena ditolak Echa, dia bertekad untuk membuat Echa terbiasa dengan sentuhannya. Tapi cara itu yang paling cepat kan sayang. Buktinya dalam waktu kurang dari 4 bulan kamu sudah jatuh cinta sama Mas. Cek, nggak usah bahas itu. Echa malu mengakuinya. Iya sayang. Yang penting kan Mas udah tahu, bangga Bara pada dirinya sendiri. Ya udah ayo mandi, abis itu kita makan. Mas udah lapar. Salah sendiri disuruh mandi malah ngajak berolahraga. Tapi kamu juga suka kan sayang? Echa tak munafik karena hormon kehamilannya yang meningkat membuatnya menginginkan Bara setiap saat. Cek, Echa kembali berdecak sambil beranjak dari pangkuan Bara untuk membilas tubuhnya. Pelan-pelan sayang, Bara selalu sigap membantu istrinya. Au, Syah, Echa mendesis sambil memegang perut bagian bawahnya. Kamu kenapa sayang? Mas, kayaknya baby boy mau lahir deh. Apa? Bara ditemani kedua orang tuanya langsung membawa Echa ke rumah sakit. Di sana Echa juga langsung ditangani oleh dokter kandungannya. Kamu tenang ya sayang. Kamu boleh kok cubit jambak apa pukul Mas aja nggak apa-apa. Bara malah terlihat panik dengan air mata yang diam-diam menetes dari ujung matanya. Dia merasa tak tega melihat istrinya yang sedang berjuang untuk melahirkan buah hati mereka. Seandainya bisa, Bara juga ingin menggantikan rasa sakit yang dirasakan Echa seperti saat Bara merasakan sindrom kehamilan waktu itu. Apa operasi aja ya sayang? Bara terus mengecup tangan Echa. Echa nggak apa-apa kok Mas. Echa masih kuat, lirik Echa memejamkan matanya sambil sesekali meringis saat anaknya terasa menekan ingin keluar. Tapi sayang. Bara, jangan buat istrimu tidak tenang dengan kepanikan kamu itu. Sebaiknya kamu beri semangat sama istri kamu, ujar Donna sambil terus mengusap pinggang belakang Echa. Sementara Randu duduk di sofa sambil terus melafalkan doa demi keselamatan menantu dan juga cucu pertamanya. Setelah itu, hanya kata-kata cinta dan semangat yang keluar dari ucapan Bara. Dia berharap kalau kata-katanya itu bisa membuat Echa semakin kuat dalam perjuangannya bertaruh nyawa saat ini. Mas, Echa nggak kuat lagi. Echa menggenggam tangan Bara dengan begitu kuat. Bara langsung menekan bel yang ada di atas kepala Echa untuk memanggil dokter. Dokter, tolong periksa istri saya. Ucap Bara saat dokter sudah tiba di ruangan itu. Baik Pak. Tak sedikit pun Bara beranjak dari sisi Echa. Tangganya pun tak pernah lepas dari istrinya. Begitu takutnya Bara kalau sampai terjadi apa-apa pada Echa hingga dia tak berani pergi sedikit pun. Pembukaan lengkap, Bu Echa siap melahirkan. Tolong ikuti instruksi dari saya ya Bu. Echa mulai mengambil nafas panjang, mengikuti apa kata dokternya. Peluh yang menetes di tubuhnya membuktikan betapa kerasnya perjuangan seorang ibu melahirkan anaknya. Echa mengejan dengan kuat dan panjang untuk yang kedua kalinya. Ayo Bu, sedikit lagi Bu. Dorong lagi, iya bagus. Oik, oek. Suara tangisan bayi itu langsung disambut haru oleh Bara dan Echa. Bara langsung menyatukan keningnya dengan kening Echa. Isakan kecilnya pun tak bisa ditahan karena terlalu bahagia saat ini. Apalagi saat ini dokter meletakkan bayi mungil itu di atas dada Echa. Bayi yang masih merah itu masih mengeluarkan suara tangisnya yang kencang namun terdengar menggemaskan bagi orang tua baru itu. Jagoan papa hebat, bisik Bara sambil menciumi putranya. Anak kita Mas, Echa tak bisa menahan tangisnya saat ini. Iya sayang. Buah cinta kita. Kebahagiaannya begitu lengkap saat ini. Suami yang begitu mencintainya.
mertua yang menyayanginya dan kehadiran buah hatinya. Sungguh kebahagiaan yang tiada taraf bagi Echa. Tapi sekejap kemudian, Echa harus rela putra kecilnya dibawa lagi oleh perawat untuk dibersihkan. Echa juga harus dibersihkan setelah melahirkan. Makasih sayang, kamu sudah menjadikan Mas sebagai seorang ayah, ucap Bara setelah Echa dipindahkan ke ruang rawat. Kedua mertuanya juga sudah berada di sana setelah sebelumnya diminta menunggu di luar saat Echa berada di ruang bersalin. Sama-sama Mas. Echa juga makasih karena sudah mencintai Echa dan mengizinkan Echa mengandung anakmu Mas. Kap. Bara benar-benar tak ada henti menyanjung istrinya. Kecupan penuh cinta dan rasa syukur itu selalu diberikan Bara pada Echa. Itu semua karena Mas mencintaimu sayang, sangat mencintaimu. Echa juga cinta sama Mas Bara. Echa nggak ngangka kalau kita akan dipersatukan dengan cara seperti itu Mas. Maafkan Echa yang awalnya tidak percaya sama cintamu Mas. Lupakan semuanya sayang. Mas tahu kalau semua itu juga tidak akan mudah untukmu. Dan mungkin memang takdir punya caranya sendiri untuk menyatukan kita. Kamu benar Mas. Tapi, semoga kita akan terus seperti ini ya Mas. Kita menua bersama anak-anak kita nantinya. Iya sayang, Mas janji. Donna berdehem karena sejak tadi menyaksikan keromantisan anak-anaknya. Mama, Echa menunduk malu. Mama juga berdoa buat kalian semoga rumah tangga kalian semakin bahagia karena hadirnya cucu Mama. Makasih banyak Ma, Echa selalu terharu saat Donna menunjukkan kasih sayangnya pada Echa. Sama-sama sayang. Mama juga makasih karena sudah melahirkan keturunan keluarga Gunawan. Tapi ngomong-ngomong, cucu papa mau dikasih nama siapa Bara? Bara menatap Echa sejenak, kemudian mendapatkan senyum serta anggukan kecil sari istri tercintanya itu. Bara mau kasih nama Abra putra Raditya Gunawan, Abra itu gabungan Nesa sama Bara. Selebihnya pakai nama belakang Bara. Bagus, kelihatan jantan sekali hamanya cucu papa. Papa senang-senang kamu tetap menyematkan nama Gunawan di belakangnya. Cek, jantan-jantan. Emang cucu mama itu apa-apa? Donna terlihat tak terima sekali karena cucunya disebut seperti itu oleh Randu. Bara dan Echa hanya tertawa melihat papanya dimarahi oleh mamanya. Dalam tawanya itu, Echa mengucap syukur yang sebanyak-banyaknya. Dia memang tak menemukan orang tua kandungnya. Tapi dia mendapatkan ganti mertua yang begitu menyayanginya. Begitupun suaminya yang mencintainya dan memperlakukannya bak ratu. Echa pasti akan menyesal kalau waktu itu dia terus menolak cinta Bara. Tapi siapa yang sangka jika hati dan perasaan Echa dibalikkan semudah itu oleh Bara hanya dengan sentuhan lembut suaminya itu. Echa benar-benar terjerat oleh pesona dan gairah kakak iparnya sendiri. Mungkin, sekarang ini Echa bisa menyebut jika kisahnya telah berakhir bahagia. Tak lama kemudian, bayi kecil yang digadang-gadang akan menjadi pewaris keluarga Gunawan itu diantar oleh seorang perawat ke ruangan Echa. Bayi tampan yang begitu mirip dengan Bara itu langsung berada di gendongan Bara. Jagoan ganteng papa, Bara terus mencium pipi putranya yang terlelap dengan mulut terbuka. Benar-benar mirip sama kamu Bara, Donna takjub dengan wajah cucunya itu, mengingatkannya pada Bara sewaktu bayi. Iya mah, mirip sama Bara banget. Ganteng iya mah, Randu pun tampak begitu bahagia. Cucu yang dinanti-nanti selama bertahun-tahun akhirnya lahir juga. Berikan pada mamanya Bar, biar dikasih ASI dulu. Iya ma. Dengan haru Echa menerima putranya ke dalam pangkuannya. Air matanya tak bisa berhenti menetes melihat keajaiban di depan matanya. Randu dan Donna memilih keluar lebih dulu untuk memberi waktu pada Echa.
Bayi mungilnya itu terlihat tergesa-gesa melahap sumber kehidupan miliknya yang sebelumnya hanya milik bara seorang. Pelan-pelan sayang, Echa mengusap lembut pipi Abra. Iya sayang, papa nggak minta kok sekarang. Sekarang. Echa menatap Bara. Iya sekarang aja, kalau di rumah ya tetap bagi dua dong. Enak aja dia mau mengakuisisi semuanya. Ingat ya sayang, dia penyewa, dan mas ini pemilik. Cek dasar Osum. Nggak ngalah sama anak sendiri. Kalau dalam hal ini, kami saingan. Bukan masalah papa dan anak. Jawaban Bara hanya membuat Echa keheranan dengan sikap Bara yang tak mau mengalah pada putranya itu. Sementara itu, di balik kebahagiaan keluarga kecil Echa, ada seseorang yang sedang menata kembali hidupnya yang telah hancur. Nola memilih menjual rumah pemberian Bara. Dia menggunakan uang itu untuk hidup menepi dari masa lalunya. Dia butuh tempat yang tenang untuk memulai hidup barunya. Nola akan memulainya dari nol dengan segala perubahan dalam dirinya. Dia akan menjadi manusia yang lebih baik dengan hidup apa adanya. Dia tak akan lagi mengejar ketenaran, uang ataupun pria. Nola sadar kalau dia hanyalah wanita kotor yang tak pantas lagi dicintai. Maka dari itu, Nola hanya fokus pada hidup barunya saat ini. Wanita yang telah berstatus sebagai janda itu memilih tinggal di pesisir pantai dengan membuat sebuah restoran kecil. Dalam 2 bulan terakhir ini, restorannya begitu ramai dan berkembang pesat sejak dia membangunnya sejak 4 bulan lalu. Setiap harinya hanya disibukkan dengan dapur dan mengurus para pelanggannya di depan. Brooke. Nola melihat ke bawah karena ada seseorang yang menabraknya. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Tanya Nola begitu lembut pada gadis kecil berkepang 2. Tati Lula Hicks. Hicks. Oh, sayang. Maafin tante ya sayang. Sini coba tante lihat. Tante obati mau. Nola tetap meminta maaf walau jelas-jelas anak cantik itu yang menabraknya. Mau, Hicks. Tanpa Nola duga, gadis kecil yang tadi Nola dengar menyebut namanya sebagai Lula itu justru merentangkan tangannya meminta gendong pada Nola. Melihat wajah imutnya berderai air mata, Nola tentu tak tega meski dia juga ingin tertawa karena begitu lucu. Akhirnya Nola mengangkat tubuh Lula yang lumayan gembul itu. Sakit nggak? Tanya Nola saat memasangkan plester pada lutut Lula yang hanya terdapat sedikit goresan. Ndak tatit lagi ma. Matati mama. Mama. Nola sampai melotot dibuatnya. Iya, tate mama Lula tan. Mata Lula yang bulat dan bening itu berkedip-kedip dengan lucu. Lula. Nola dan Lula menoleh pada seorang pria yang tiba-tiba datang ke arah mereka sambil meneriaki nama Lula. Nola sampai mendongak karena pria di depannya begitu tinggi, gagah, dan sebenarnya Nola malu menyebutnya, tapi pria itu terlihat tampan dengan perawakannya yang dewasa menurut Nola. Papa. Celetuk Lula membuat Nola tahu siapa pria di depannya itu. Kalau dilihat-lihat, wajah Lula memang terlihat mirip dengan pria itu. Maaf pak, tadi Lula berlarian terus nggak sengaja nabrak saya. Saya bukan bermaksud untuk membawa putri bapak tanpa izin, saya cuma mau bantu obati luka Lula saja. Sekali lagi maaf pak. Pria itu melihat ke arah lutut Lula yang memang terlihat dipasang dengan plaster. Nggak apa-apa. Terima kasih banyak, saya kira anak saya hilang. Lula tak hilang papa. Lula tetemu tama mama, ucap Lula dengan polos. Mama. Pria itu tampak bingung. Iya, ini mama Lula tanpa. Lula memeluk lengan Nola yang duduk di sampingnya. Hah. Nola dan pria itu sama-sama terkejut. Bersambung.